Jadi Matilda nanti di Aviari. Tiap aku ngomongin, nih kambingnya bagus banget ini buat Mas Irfan. Aku kasih ke Jalu. Sapi itu buat Mas Irfan ada gitu. Aku kasih ke kakak-kakak aku yang sana tahu ada yang udah nabung, gak kayak itu. Jadi pas terakhir ada lagi satu, ini siapa nih kok nama Irfan Hakim lagi kan? Aku bingung ngasih ke siapa? Ke tim sembelih. Yang mereka kan tiap hari, tiap tahun nyembelih tapi dalam hatinya mungkin orang terus nih, gue kapan ya? Mungkin. Aku kasih dipilih 7 orang yang belum pernah. Waduh, nangisnya. Wah, sujud syukurnya. Para ustadz itu ustadz. Dan mereka tuh nggak perhitungan. Tapi kemarin ada yang lucu. Ada yang namanya tuh si Madrasin, Madura Simental. Sapinya gede hitam. Kan hari itu diturunin tuh berapa belas. Saya ngomong gini, ini keren banget, iya ini jarang kata Mas Hermawan. Madura Simental ini gede banget, ini sebetulnya bisa lebih gede lagi tahun depan. Ayang siang yang nyumbang itu nonton kali. Disembelih dimuliakan, udah gitu si dokter gini, Pak makasih, ya gimana rasanya? Dateng si Mas Hermawan, terus pas udah nggak jadi ntar dulu, apa? Ntar dulu ya udah, aku ngobrol dulu sama dokter, sudah selesai. Nunjukin WA dari si yang ngasih sapi itu. Sapi Madrasin buat Mas Irfan saja dipelihara sampai tahun depan. Dibawa lagi gini. Detik, 5 detik orang set. Jadi ternyata WhatsApp itu udah 2 jam sebelumnya, bukan Iya, karena sibuk. Pas lagi penyebelahan Madrasin, Mas Herman buka, wah ada dari Masnya nih. Mas Herman tuh jadi mau ngasih tahu, ya udah digolong, dia mundur lagi, dia diam aja gini. Kenapa Mas? Ini baca Mas. Itu lucu banget. Ya itu takdir orang. Walaupun aku bilang, ini harusnya masih hidup, tapi kan takdir orang. Dia enggak, begitu mati udah. Mau itu takdirnya nggak jadi. Ditakdirkannya gitu. Istri saya bilang, yang hasil kita ini dikirim ke Pak Irfan Hakim, nggak hasil kita dengan Ibu AGA dan ini kan? Nggak usah, sama-sama punya kartu saya bilang. Bener itu dibuka bareng di sana ada kartunya. Bahagia ngomong tuh begini, kok sama? Iya kan waktu itu kan saya, soalnya Brother Ivan punya kartu, saya punya kartu, kita buka bareng nih kartunya. Cuman isinya nggak akan beda gitu, karena isi hatinya Matilda, isi hatinya dia memang jangan. Saya lebih berguna kalau. Jadi gini, manfaatkan tenaga saya, bukan daging saya, karena tenaga saya lebih berguna dibanding daging. Iya, kesian dia bilang yang makan daging saya kesian gitu, karena keras. Intinya dia nggak pede dengan dagingnya, tapi dia pede banget dengan tenaganya. Itu makanya pas Bahagia ngomong kayak gini, kan yang tayangan FVP belum tayang, aku juga nggak cerita, nggak posting apapun. Dia ngomong gitu, dia masih gitu, sama ya Pak, Bu, sama Bu. Dan situ aku mulai, aduh pas beneran, pas pulang aku bangun sih, gila nih auranya keberan nih, hai. Sialan. Rumah mewah. Latar belakang udah rumah mewah loh. Istri mau nanya, kenapa kamu pilih Matilda ini? Ayo udah ini. Kasih tahu gini, ada yang lebih gede, lebih muda, harga sama, enggak mau ini. Enggak, tapi ini tuh emang ditakdirkan ya.
Jadi pas barusan aku tuh lagi mikir Tadi ngobrol-ngobrol, saya ada sesuatu yang mau saya bicarakan sama Pak Irfan Hakim, tapi beliau rupanya udah ngomong duluan tentang Matilda. Kapan-kapan kita ketemu Pak Waluyo, Lampung. Ini PO crossing ini udah bukan PO asli kalau ini. Oke. Pinter banget ya. Oh kita bebasin gimana? Kita bebasin. Udah kita pensiunkan maksudnya. Ada 2 hari ini saya ada berpikir, jadi Matilda ini kan suratannya takdirnya menjadi sapi gerobak, penarik gerobak yang mempersiapkan makanan di meja keluarga Pak Waluyo. Itu takdir dia. Karena apa? Karena dari kehidupan sebelumnya, yang mana dia anak yang nakal, terus direinkarnasi. Nah, takdir berikutnya itu dia seorang pejabat. Nah, tapi di tengah takdir ini, kita ini merubah takdir. Menjadi anak CEO. Nah, apakah ini akan mengganggu nanti di kehidupan selanjutnya? Gue biasa kepikiran gini, kebayang sama Matilda gini. Lagi songong-songongin sekarang. Dibalikin, sialan gue jadi. Balik lagi gua. Ya. Ya. Jadi kan. Ya, tapi tadi aku terbersit lagi bahwa kita anggap dia takdirnya adalah menarik gerobak. Tapi mungkin bisa dengan siapapun. Misal, kalau di Pak Hartono bisa aja, kan aku kemarin udah ngomong juga ke itu. Nanti di sini, karena kemarin pas lagi bareng Raffi itu dia udah menolak untuk jadi gerobak. Karena aku udah janjikan, saya pensiun, kamu jadi tukang gerobak ya, penaik gerobak ya, kita muliakan. Ketika dinaikin sama kita mau naikin, beneran diem bang, gak mau gerak sama sekali. So, aku minta maaf ya, janji aku gak ditepati ya. Tetap kok ini tapi ini terakhir, ini untuk berbagi. Nah kan kita mau bagi, aku jelasin sembako buat masyarakat ini buat syuting juga biar kamu bermanfaat juga dan cara lain. Jalan, jadi ini cuma gini, jalan. Itu saksinya ada anak-anak transgender gini, ngomong apa? Ya gue jelasin, gue minta maaf, gue jalan. Pas udah terakhir gue gini, ya udah ya, udah terakhir. Nah kemarin pas ketemu tempat bapak saya ngomong lagi, nanti di sini kalau tiba-tiba kamu jadi gerobak lagi, jangan pundung lagi. Ini sekarang di sini tuh pakai gerobak karena bapak mau jalan-jalan aja. Ini bukan kewajiban, tapi ini ada kesenangan. Dia, emang kan anaknya tambeng. Harus jelasin dikit-dikit gitu. Nah barusan aku terbersit lagi. Ya udah kalau gitu, misal dia takdirnya jadi gerobaknya, misal buat narikin gerobak isinya tapi anak-anak. Misal yang kunjungan ke tempat aku datang, ada sesi naik gerobak sapi, happy anak-anak. Dia berguna. Bener. Beratnya nggak sampai seperti pasir dan batu. Dan jaraknya juga nggak sampai 20 km. Tapi dia memberikan manfaat dengan gerobaknya itu sendiri. Yang terbahagiakan bukan hanya Pak Waluyo dan anak-anaknya aja. Tapi anak-anak yang bisa ribuan anak-anak ada pengalaman naik gerobak. Jadi dia tetap takdirnya menarik gerobak, tapi bukan untuk menyiapkan ini, tapi membuat happy, happy anak-anak. Biasanya benda mati untuk kehidupan ini, tapi ini memberikan bagian untuk makhluk hidup yang lain yang nempel. Setuju banget. Ya nggak sih? Setuju banget. Berarti jadi, kan kita nggak takdir penarik gerobaknya tetap. Iya, kita nggak merubah takdir dia. Iya. Jadi hidupnya tidak sengsara lagi, tapi kewajibannya takdirnya membahagiakan orang. Berbeda alih fungsi saja. Dia membahagiakan orang, membahagiakan anak-anak. Itu masuk. Ya. Tapi mungkin terbersit aja tadi. Bener. Jadi kayak kemarin itu kan, beliau punya kartu, saya punya kartu, di meja, dibuka kartunya. Itu jangan dikurbankan tuh kartunya kan. Itu yang heran itu tuh, Dokter Rajanti ngomong ke aku, ini bahagia ke Pak Hartono. Pak Hartono tuh mau ngasih tau aku, aku juga mau ngasih Pak Hartono,
Enggak lah, karena aku gini, enggak dokter, enggak, kali ini dokter, enggak, gitu. Aku tanya ke tim aku, kali ini maaf, aku nggak percaya sama dokter aku gitu. Pas gini, bener. Waktu Ibu Agia ngomong ke saya kan, istri saya bilang, mau ngomong nggak sama Pak Irfan Hakim? Nggak usah, sama-sama punya kartu. Itu pas di hari itu. Iya, Tiba-tiba kan aku datang ke situ. Tiba-tiba sama-sama punya kartu. Saya tiba-tiba bilang, kebuka tentang itu. Iya, kita buka kartunya di kartu saya. Saya buka duluan kartunya kan. Pas Bu Hagia lagi ngomong, aku cuma diam aja. Kalau kok ini sama. Sama-sama kita buka, saya bilang, sama-sama punya. Jadi dulu Dokter Rajanti itu pas pertamanya itu dulu pas aku grandong yang hitam banget. Yang hitam itu tuh aku kurbanin. Itu kan pertama kali aku kurban dengan sapi berkarakter. Galau kayak partner, dia menangis. Ini kenapa? Nanya ke dokter, dok, ini kenapa? Terus dia komunikasi dengan Grandong. Grandong itu dulu tuh beneran sapi pengabdi. Mau jadiin apa? Ayo, bikin aku mau jadiin apa? Suruh main bola juga main bola, suruh guling-guling dan lain-lain. Tapi ketika mau disembelih, dia gini, katanya cinta sama gue. Dia ngerasain satu cinta. Kok cinta sama gue? Tapi kok gue sembelih? Kenapa ini? Dia sampai meninggal nggak tahu kena, dan sampai meninggal disembelih pun, ya udah kalau itu bikin kamu bahagia, ya udah sembelih aku. Tanpa dia tahu alasannya untuk apa. Karena aku nggak ngomong tentang esensi kurban. Dia coba gini, ya udah aku bikin kamu bahagia aku mati, yuk matiin aku. Di pas itu tuh gini, dia liatin, bener, dan nggak perlu dia liatin, ya udah gitu, manut nurut. Akhirnya dari semenjak itu, setiap ada sapi yang berkurban, aku komunikasi. Datanglah si Wisanggeni, sapi tua juga, gede banget. Berkurban, ya, itu adalah level tertinggi untuk kamu. Duduk aja segini nih, kayak kalau kita nyadar tuh kayak di tembok, gede banget. Komunikasi. Nah siang-siang aku ngomong ke Wisanggeni tentang hikmah kurban itu apa. Kurban teman-teman kamu tuh sama-sama disembeli kayak ternak. Tapi kok kurban tuh mulia. Terus dia itu bunga bangga gitu. Udah selesai tentang Nabi dan lain udah. Sorenya datang Dokter Rajanti, Chinese, Kristen. Iya, aku bilang kan dari Nah, wah ini dia komunikasi, apa yang disampaikan siang, sore disampaikan lagi. Kata Wisanggeni, ini adalah mulia, bla 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 bla, Nabi Ibrahim, persis. Yang aku sampaikan siang, sore persis disampaikan sama Dokter Rajanti. Yang Dokter Rajanti kan tidak mempelajari tentang itu juga. Sampai Dokter Rajanti gini, bener yakin kamu mau dimuliakan saja. Udah dok, jangan ikut campur. Saya ini. Nah, Dokter Rajanti sepanjang ngobrol sama sapi-sapi saya, baru kali ini sama Maltida yang menolak. Makanya dia nangis sampai malam aja nangis. Besok syuting, malam gini, Mas Irfan saya bisa segukan, saya nggak tega gini. Dok besok aja. Besoknya ngomong gitu lagi sampai nangis lagi. Sampai pulang dia nangis, dia kepikiran. Dia kirim signal itu ke alam katanya supaya Pak Hartono gitu deh. Maka pas udah gitu, saya lega Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ngomong alhamdulillah. Saya bersyukur Mas gitu, lega gitu. kan saya liatin chatnya kan. Kata-katanya kan Kristen. Wah ini keren ini. Jadi ada kurbannya di Muslimnya, ada Budanya, ada Kristennya. Saya bilang keren ini. Saya bilang semua nyambung di langit ini. Saya bilang. Tapi kali ini biarkan dia mau tidak lagi menikmati. Menjadi anak CEO, biarin dulu. Biar songongnya habisin dulu. Habis itu saya pikir balik ke takdir. Iya, bener. Kasihan. Tapi tapi kalau nanti kita bikin acara temu kangen di Gasibu jadi dia mau bikin film Wan. Saya suka kerja di toko bangunan. Jadi antar bata, antar pasir. Hari ini aja Wan. Semen. Kita coba dengan AI dulu ya. Ada teman aku bikin AI-nya bagus banget. Ini nanti saya kirim materialnya. Tapi nanti kita bikin acara di Gasibu aja ya. Iya, keliling. Sama Mas Hermawan. Itu. Minta diajarin. Udah guys, udah, ini ngobrol-ngobrol tentang Matilda nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Gila ya.
Aku tuh biasa ngobrolin sapi itu emang selalu ada emang aneh sapi itu. Orang pada nanya, pasti biasa orang kan piara anjing kan. Sapi. Nah itu Terus piara kapibara, piara sapi. Kenapa sih di rumah banyak sapi itu karena masing-masing berkarakter. Iya. Ada seninya. Nyari rumput susah. Iya. 2 sepeda motor sekali makan sehari pantas. Karena dia rumput doang. Kemarin kurus kan? Nyari rumput di mana? Apa kebun? Songong banget jadi. Iya, kebun bunga tetangga kita potongin. Ya, untuk secapa itu, di secapa itu ada banyak rumput. Jadi Matilda nanti di aviari. Jadi Matilda akan jadi penarik gerobak, tapi dia berbakti untuk membahagiakan anak-anak. Dia tetap narik gerobak, tapi yang diangkut adalah makhluk hidup, masa depan semua orang. Aku udah ngomong sama dia, kalau ini kita merubah takdir ini kita merubah takdir ini, saya bilang. Suruh balik kerja lagi, kasihan. Iya, gerobak tetap gerobak. Ya anak-anak paling total juga 100 kilo. Happy lah. Ya, udah naik bisnis kelas balik lagi. Jadi ada Matilda. Bapak jatuh. Bukan. Bapak jatuh sampai biru-biru guys tuh. Habis dibekam juga ya Pak. Terus saya Matilda mau dikembalikan ke sana supaya kerja lagi. Balikin sama saya ke Lampung, ke Pak Waluyo. Pak. Iya, suruh kita gawe atunya tuang sare wae kumaha. Tapi tenang, ada titik tengah. Mending jadiin ini Pak, wahana anak-anak. Gimana Pak? Nyambung. Anda belum kenal saya, kita tidak ada komunikasi sebelumnya. Oh, bener. Kita saya kenal. Tapi bener, emang kenapa? Jadi akhirnya tadi Pak, chemistry nggak bisa dibeli. jadi aku bilang, ya udah Pak, tugas dia narik gerobaknya tetap dilakukan, tapi yang naiknya anak-anak Ya kan? di tempat aku. Bener. Karena itu takdir dia. Iya, bener. Kita nggak boleh merubah takdir. Kok bisa ngomong Ya sama? kan anak-anak kan bener kan? Iya kan? Sama. Iya kan? Itu dia, iya kan? Kita nggak ngobrol Lu lah. kenapa ngomong gitu? Ya karena Tiba-tiba barusan. tiba-tiba aja Oh. gitu. Nyambung. Nyambung. Jadi aku nggak lihat loh syuting kalian tadi ngomongnya gimana. jadi ikut jadi, loh. jadi udah 2 hari itu saya galau. Galau mulu nih sekarang nih. Yaudah, Bu, kenapa sih? gimana Bu? Galau deh, Bapak. Galau mulu nih. Gara-gara sapi. Gara-gara sapi galau. Ini tuh aneh ya? Aneh. Ini tuh aneh ya? Oh. Kita tuh ketemu tahu nggak sih? Mama baru ingetin zaman SMP. Aku ke Anek Ayes. Terus?
diajak jalan-jalan di Jakarta, bintang tamunya. Ada oke di situ Ada. deh. Ternyata Dulu kamu masih SMP, aku udah jadi model. udah jadi model udah gini nih posisinya. Iya benar. Jangan kita reinkarnasi juga ini. Ya, Oh, kan saya ada. bilang rame sekarang, suhu-suhu rame pada nanyain. Kehidupan sebelumnya apa? Apa? Kehidupan Oh gitu. Udah ini. suhu-suhu pada kebanjiran order. Di video aku apa disclaimer dulu. Beberapa orang percaya dengan reinkarnasi. Oh, benar. Gak semua bisa menerima, tapi ada orang yang menganggap itu. Udah kita hargai dan ini menurut keputusan terbaik. Aku gitu. Ada ilmunya kok itu kok. Ada sekolahnya. Ada ya Pak ya? Ada. Jadi setengah dihipnotis gitu. Berarti nanti kita bisa kayak membaca gitu pas sama orang yang udah expertnya ya? Saya tukang surabi deh aku dulu. Iya Dia suka banget surabi. Makanya emak itu rekarasinya.